Hai semuanya, jumpa lagi di Raja Kripto. Oke, di video kali ini kita mau update tentang market secara global ya. Ini kenapa merah gitu? Apa yang terjadi gitu? Kok hancur semua gitu ya kan? Tapi sebelumnya untuk kalian yang baru channel ini jangan lupa like dan subscribe dulu dan jangan lupa ikutin giveaway-nya, oke? Kalau kalian lihat dari videoku yang ku upload kemarin ya, ini Bitcoin harganya 560 jutaan, ETH 41 juta ya. Kalau kita bandingkan ke hari ini, per video ini direkam ya, ini Bitcoin udah nyampe 512 juta gitu. Apakah akan nyampe ke 400 jutaan? Ethereum nyampe 30 jutaan? Nggak tahu juga nih ya sampai kapan akan turun. Kalau kalian lihat dari chart ini langsung ya, ini udah jelas turun sangat jauh ya. Ini terjun semua nih kalian lihat ya. Dan ini bukan cuman mereka aja. Kalau kita lihat ke bawah, ini semua merah. Benar-benar merah. Oke, benar-benar merah. Kalian lihat semua. Kalian lihat semua ini merah ya, parah. Semua merah, nggak ada yang hijau sama sekali ya. Bahkan stable coin pun minus. USDT, USDC ya, BUSD bahkan semua minus. Oke, ini top 100 ya. Coba kita lihat dulu yang dari CryptoRank. Kalau kalian lihat ini, nah ini juga merah semua. Oh, oke, ada beberapa yang hijau. Oke, di sini pasti kalian bertanya-tanya kan, nyari informasi gitu. Apa sebenarnya yang buat kok bisa separah ini? Ketika isu The Fed mau naikkan suku bunga ya, naikkan interest rate di tahun lalu, beberapa bulan yang lalu, ini emang merah marketnya, berdarah, tapi nggak separah ini. Kalau kalian lihat tadi yang di CMC, kalian udah lihat ya, benar-benar merah semua, nggak ada yang hijau. Ketika ada isu The Fed mau naikkan suku bunga, ini masih ada yang hijau, bahkan bisa dibilang masih banyak gitu loh. Ini sekarang benar-benar merah semua, oke? Okay? Jadi apa sebenarnya yang buat market merah berdarah hari ini ya? Ini benar-benar berdarah, tumpah darah ini semua. Ya, nggak ada hijau di top 100 sama sekali nggak ada yang hijau ya. Jadi apakah karena ini yang lagi sering dibahas ya, yang baru-baru ini dibahas karena Bank Sentral Rusia itu ngeban mining crypto dan juga trading dan juga penggunaan kripto, mata uang kripto ya, mereka ini di ban semua. Jadi ini memang ngefood. Tapi dari data yang ku kumpulkan gitu ya, sebenarnya bukan ini. Kembali lagi, ini karena The Fed. Karena The Fed ternyata bukan isu lagi, kemarin isu, kali ini The Fed benar-benar sedang mempersiapkan menaikkan suku bunga. Oke, jadi mari kita coba lihat dari sini. Oke, jadi The Fed itu menilai bahwasanya inflasi adalah musuh terbesar ekonomi mereka, musuh terbesar ekonomi Amerika. Ya, bisa dilihat di sini inflasi skyrocket di mana consumer price-nya itu naik 6,9% dari tahun lalu, ya. Ini inflasi tercepat, inflasi terbesar yang mereka rasakan semenjak 1982. Oke, jadi ini benar-benar sebuah sejarah baru dan mereka harus mengambil tindakan gitu. Oke, kita lihat berita lain. Di sini dikatakan lagi, sepertinya akan ada 3 kenaikan suku bunga ya di tahun ini, di tahun 2022. Nah, jadi ini di hari Rabu, ini mereka akan mengakselerasi, mempercepat penghapusan dukungan keuangan untuk ekonomi. Karena lonjakan inflasinya sudah terlalu tinggi. Ini yang terbesar 40 tahun terakhir ya. Jadi mereka harus buat kebijakan dengan menaikkan suku bunga kemungkinan 3 kali di tahun 2022. Oke, jadi di sini dikatakan juga bahwasannya inflasi dan juga rantai pasokan gitu ya sudah sangat terganggu oleh adanya virus corona gitu ya, karena kita lihat juga Omikron lagi naik-naiknya, virus corona nggak selesai-selesai, makin banyak varian gitu ya. Oke, jadi kita lihat berita lain. Jadi mereka ini sedang bersiap-siap untuk menaikkan suku bunga untuk menahan inflasi ya. Nah, bahkan kalau kita lihat di berita lain, disebutkan lagi bahwasanya The Fed mungkin menaikkan suku bunga lebih daripada yang dibicarakan jika inflasi semakin memburuk. Jadi ini mungkin benar-benar menakutkan bagi pemain-pemain besar gitu ya, market maker. Jadi mereka mungkin kali ini ingin mencari yang lebih aman gitu ya. Oke,
Perlu diketahui bahwasanya ini belum ada tanggal pasti kapan akan dinaikkan, tapi ini sudah resmi ya. Ini sudah resmi, ketua The Fed langsung yang ngomong gitu ya. Kapan tanggalnya belum ada tanggal pasti, tapi ini kayaknya segera. Mungkin bulan depan atau bulan Maret nggak tahu ya, tapi ini kayaknya segera karena semua sekarang udah bersiap-siap untuk mengamankan uang ya. Oke, jadi mungkin kalian ada yang masih bertanya-tanya gitu. Emang kenapa kalau The Fed naikkan suku bunga gitu? Oke, jadi gini. Kan kalau suku bunga naik berarti orang akan tertarik gitu ya untuk nabung ataupun untuk buat deposito karena di sana itu asetnya aman gitu ya, tidak ada pengurangan nilai. Kalau kita lihat misalnya BTC, ETH itu kan naik turun nilainya gitu ya. Jadi volatile dan sementara pemain besar itu dengan modalnya yang besar mereka ingin aman tapi dapat untung gitu. Nah, jadi karena suku bunga naik ya dinaikkan oleh The Fed, tabungan suku bunganya naik, deposito suku bunganya naik. Nah, jadi mereka lebih tertarik untuk menabung dan juga membuat deposito gitu ya. Nah, karena itu tadi ya, modal besar dan juga suku bunganya lebih tinggi dari yang biasanya. Jadi mereka menarik asetnya dari kripto ya, kalau dari kripto dan juga dari saham kalau dari saham. Karena kalau kita lihat market sekarang bukan cuma kripto cuy. Gitu. Saham juga kalau kalian lihat Nasdaq Top 100 gitu ya. Itu juga banyak yang minus gitu, tapi memang nggak separah kripto. Jadi itu tadi ya, mereka menarik aset mereka dari berbagai instrumen gitu ya, baik itu saham ataupun kripto, dan mereka mencarikan uang. Buktinya tadi kita lihat stablecoin juga bahkan minus gitu ya, nggak ada yang hijau sama sekali. Itu buktinya mereka mencairkan langsung duitnya jadi fiat ya, dan fiatnya tadi dibuat jadi tabungan dan juga deposito karena mereka ingin mengamankan aset. Karena ini juga nggak jelas kapan The Fed akan menaikkan suku bunga. Bisa jadi bulan depan, bisa jadi beberapa bulan lagi, nggak tahu ya. Tapi itu dari beberapa berita yang kita lihat itu mereka sudah bersiap-siap gitu ya. Udah ini prepare. Jadi pemain-pemain besar mungkin langsung melihat signal untuk mengamankan modal gitu ya. Oleh karena itu mereka ya mengamankan modal dan mencari instrumen yang lebih aman tapi juga menguntungkan, yaitu tadi. Nah, jadi kalau menurut aku itu sih yang terjadi sekarang. Nggak tahu kalau menurut kalian gimana. Jadi kalau kalian ada kalau kalian ada ide ya tentang apa yang terjadi sekarang, tolong buat di kolom komentar gitu. Karena emang ini sangat parah. Kalau kalian punya teori sendiri gitu ya, pemikiran sendiri, silakan buat di kolom komentar. Oke. Oke, sekian dulu video kali ini. Kalau menurut kalian video ini bermanfaat, silahkan klik like dan subscribe. Dan jangan lupa ikutin giveaway-nya, oke? Sampai jumpa di video berikutnya.